Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Adiansyah dengan NIM 20081050064 dari jurusan Tadris Matematika kelas 1C. Dalam video ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang ragam bahasa ilmiah. Yang pertama itu tentang pengertian ragam bahasa. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang ragam bahasa ini. Yang pertama, ada Bachmann pada tahun 1990. Ia menyampaikan bahwasannya ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya, pengertian ragam bahasa menurut Fishmanet pada tahun 1968. Ia menyampaikan bahwa suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengertian ragam bahasa menurut Dendi Sugono pada tahun 1999. Ia menuturkan bahwasannya sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi lainnya, maka digunakanlah bahasa baku ini. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, maupun dalam aktivitas sehari-hari, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, ada pengertian ragam bahasa ilmiah. Pengertian ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah sendiri itu haruslah bersifat keilmuan, harus berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan, harus logis, harus disusun secara metode dan sistematis, dan harus berbahasa baku. Selanjutnya, ada ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, haruslah baku, di mana struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua, logis. Ide ataupun pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima baik oleh akal. Kuantitatif. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat harus bisa diukur secara pasti. Yang keempat, tepat. Ide yang diungkapkan juga haruslah sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, denotatif. Artinya bahasa yang tidak memiliki arti yang ambigu. Denotatif sendiri merupakan bahasa yang memiliki arti yang sesungguhnya dan tidak diperhatikan oleh perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Yang keenam, beruntun. Ide yang diungkapkan secara teratur harus sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Selanjutnya, ada karakteristik bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia. Artinya, bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Yang kedua, lugas. Paparan bahasa yang lugas akan menghindarkan dari kesalahpahaman dan kesalahtafiran isi kalimat. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Setiap gagasan yang diungkapkan secara langsung, sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna lugas. Gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang lugas. Yang ketiga, jelas. Gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas
dan hubungan antar gagasan yang satu dengan yang lain juga haruslah jelas. Yang keempat, menghindari kalimat fragmentaris. Kalimat fragmentaris sendiri adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Yang kelima, bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan. Bahasa Indonesia, ragam ilmiah mempunyai sifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Yang keenam, formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat ilmiah. Tingkatan keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapisan kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Selanjutnya, yang ketujuh, objektif. Bahasa ilmiah haruslah bersifat objektif. Untuk itu, upaya yang ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai penangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Yang kedelapan, ringkas dan padat. Ciri padat merujuk pada kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur-unsur bahasa. Oleh karena itu, jika gagasan yang terungkap sudah memadai dengan unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, sifat ringkas dan padat haruslah direalisasikan dengan tidak adanya unsur bahasa yang boros kata. Yang kesembilan, konsisten. Unsur bahasa dan ejaan unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Sebuah unsur bahasa, tanda baca, dan tanda-tanda lainnya digunakan sesuai kaidah. Itu semua selanjutnya digunakan secara konsisten. Manfaat dan fungsi ragam bahasa ilmiah. Secara umum, 1. Sebagai sarana berkomunikasi. Artinya dalam hal ini bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi yang digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam. Yang kedua, sebagai sarana integrasi dan adaptasi, di mana bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, sebagai kontrol sosial. Bahasa juga sebagai kontrol sosial untuk mengendalikan komunikasi dengan orang lain agar saling memahami dan tidak ada kesalahpahaman. Yang keempat, sebagai sarana ekspresi diri. Bahasa ini dilakukan dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Salah satunya menyatakan ekspresi diri. Yang kelima, sebagai sarana memahami orang lain. Dalam hal ini, bahasa mampu membuat orang lain memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, manfaat dan fungsi ragam bahasa ilmiah secara bahasa ilmiah. Yang pertama itu dalam pembuatan penulisan. Bisa digunakan dalam pembuatan karya ilmiah, jurnal, penelitian, skripsi, maupun tesis. Dengan adanya bahasa ilmiah, mahasiswa mampu memahami bahasa yang akan digunakan dalam pembuatan laporan skripsi ataupun karya ilmiah tersebut. Yang kedua, pembicaraan formal. Bahasa ilmiah ini bisa dipakai juga ketika terjadi pembicaraan yang formal, seperti dalam organisasi yang biasanya mengharuskan seorang mahasiswa berbicara formal. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penyampaian materi-materi di atas, yang pertama, yakni ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda, menurut topik yang dibahas atau dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia.
yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah dengan karakteristik yaitu cendekia, lugas, dan jelas, objektif, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal, ringkas, padat, dan konsisten. Ragam bahasa ilmiah ini merupakan ragam bahasa yang menggunakan bahasa baku. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi, mengekspresikan diri, sarana integrasi dan adaptasi, sebagai kontrol sosial, sarana memahami orang lain, dan juga ragam bahasa ilmiah memiliki fungsi berfungsi untuk penulisan karya tulis, penelitian, skripsi, dan juga karya ilmiah. Sekian materi tentang ragam bahasa ilmiah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pengucapan kata atau kesalahan yang saya perbuat dalam video ini, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.